warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Balik lagi di Vox Pop Podcast Mobile persembahan Sekretariat DPRD Jabar. Nah, kali ini Vina dan juga teman-teman lagi jalan-jalan ke salah satu kabupaten pemekaran, ya, Kabupaten Bandung Barat. Dan di depan Vina sudah ada wakil rakyat dari Kabupaten Bandung Barat, Bapak Edi Rusyanti. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya Sampurasun, Sampurasun, Rampes. Akhirnya main nih Pak kita ke Kabupaten Bandung Barat. Iya, Wilujeng Sumping di Bandung Barat. Iya, alhamdulillah ke daerahnya Pak Edi. Betul. Bapak, sebelum ngobrol panjang ya. Ini kemarin beberapa kita dapat informasi dari beberapa informan. Bapak ini adalah anggota DPRD yang, ini fun fact dulu ya Pak ya. Bapak ini adalah anggota DPRD yang sosoknya itu sederhana dan humble. Kayaknya iya sih kalau ngelihat dari karakter wajahnya ya. Sederhana, iya sederhana. Karena baru kali ini ya kita ngobrol ya Pak. Betul, ya. Iya. Sosok sederhana, humble, itu mungkin kayaknya itu base-nya emang sebelumnya Bapak dulu santri. Jadi nyantri ya, pernah nyantri atau gimana? Cerita Pak dikit. Rada nyantri. Oh, rada nyantri. Rada nyantri juga karena memang bukan karena saya santri. Oh gitu. Jadi tapi karena memang di lingkungan kampung saya ada pesantren. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Oh gitu, di KBB? Ya. Di KBB. Di Cipongkor asal saya. Di Cipongkor. Jadi daerahnya kawasan santri, Bapak jadi berasa santri aja? Ya, saya mah santri kalongnya lah. Tapi emang sebelumnya belum pernah pesantren? Dari SD gitu, SD? Waktu kecil? Pernah pesantren saya waktu kuliah dulu. Kuliah. Kuliah di UIN ya? Di UIN Bandung. UIN Bandung. Ya, sempat ngaji-ngaji juga di kampung. Memang lingkungannya pesantren. Tapi tidak mondok layaknya santri. Saya hanya ikut ngaji. Biasa seperti misalkan sore sampai Isya. Sudah terbiasa tradisinya di kampung demikian. Berarti waktu itu pas kuliah tetap tinggal di KBB atau baru waktu kuliah saya tinggal di pesantren. Tapi ngaji mah jarang. Banyak mainnya. Banyak mainnya. Makanya saya mah santrinya juga santri kalong. Santri kalong. Memang kan emang kelihatan humble gitu. Karena memang kalau di dunia santri mah di lingkungan pesantren kita diajarkannya egaliter ya. Oh, gimana? Jadi tidak ada pemisahan kelas, status sosial antara satu sama yang lainnya. Diperlakukannya sama setara. Semuanya. Itu yang bisa membuat Bapak juga sekarang terjun ke masyarakat juga merasa sama aja ya sebagai. Iya, karena memang saya juga berangkatnya bukan dari kelas sosial atas. Saya berangkat dari lingkungan keluarga, masyarakat yang biasa-biasa saja, masyarakat yang sederhana. Sehingga ketika hari ini saya jadi dewan, ya posisinya juga apa ya, mandat masyarakat, amanah gitu ya. Biasa-biasa saja, tidak ada yang perlu di agung-agungkan, tidak perlu diposisikan lebih daripada yang lain. Apalagi kan jabatan kita juga cuma 5 tahun. Sementara ya Pak ya. Ya, kenapa juga kita harus misalkan lebih gitu. Makanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi pasti ada hobi khusus lah Bapak dari zaman muda gitu sampai akhir masuk kuliah. Ada hobi khusus nggak? Suka baca kan pasti? So tahu nih Vina ya. Kalau waktu masih muda saya hobi main bola. Oh, hobi main bola. Sampai pemain ininya ada nggak? Pemain apa? Favorit? Dulu favoritnya saya pemain tim nasional, Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan, striker ya? Nasional. Sekarang pencetak gol terbanyak ya kalau nggak salah. Hafal banget. Sekarang masih suka sama bola? Suka nonton aja. Suka nonton aja. Karena kalau ikut main mah sudah ngap-ngapan, Bu. Mungkin karena kegiatannya juga banyak gitu. Kalau masa mahasiswa saya hobinya demo sama baca buku. Demo sama baca buku. Demo paling depan kayaknya Pak. Paling depan. Iya, serius Pak? Karena saya dulu waktu kuliah pernah mimpin organisasi mahasiswa Islam.
Semenjak di Apa namanya Pak? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan. Nah, saya berkhidmat di PMI itu dari mulai 2001 sampai 2014. Oh, iya. Pernah mimpin di tingkat komisariat, di tingkat kabupaten, sampai di tingkat provinsi Jawa Barat. Lama juga tuh, berapa tahun ya berarti? 13 tahun ya dari 2001? 13 tahun lah purna saya dari PMI itu. Oh. Jadi kalau sekarang saya jadi anggota dewan di samping gedung sate. Ya. Dan dulu mah saya tukang demo di depan gerbangnya. Ya. Sekarang di dalamnya. Alhamdulillah berkahnya saya jadi anggota dewan. Sekarang yang di demo. Yang di demo. Yang di demo. Tapi nggak Karena itu apa-apa. wakil rakyat kan? Lah? Dulu gondrong. Gondrong, ya. Jadi pas demo lagi gondrong-gondrongnya. Lagi gondrong-gondrongnya, lagi mangprang lah. Mangprang. Kalau Urang. menyala. Menyala akangku kan ya. Iya. Suka baca tadi. Iya. Kabarnya di rumah itu Kak, lemari itu biasanya kan diisinya perabotan, gelas ya kalau ibu-ibu mah ya. Gelas, piring. Ini mah isinya buku semua katanya. Iya. Iya, beberapa lemari saya punya buku lah. Beberapa lemari, berarti banyak kayaknya. Iya, beberapa lemari diisi oleh buku. Karena memang dulu saya rutin ya, tiap bulan itu dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua, kebanyakan saya dibelikannya sama buku. Jadi koleksi. Jadi alhamdulillah sih. Ya, ayeuna mah dikoleksi, jarang bacanya. Tapi harapannya itu jadi budaya keluarga gitu ya. Ke Anak-anak juga lamun ayah buku mah jadi semangat mau mereka membaca buku gitu. Minimal ada dulu ya Pak ya. Ada dulu yang penting mah gitu. Dulu. Jadi itu juga bisa ditularkan ya, suka baca. Nah, ada nggak sosok inspirasi gitu kan, suka baca, tukang demo, terus ya sebelum lagi pas jadi mahasiswa atau sampai sekarang ada nggak sosok inspirasi yang jadi inspirasi Bapak? Ada nggak? Inspirasi, idola, tokoh gitu ya? Ya, tokoh. Mungkin salah satunya saya mengidolakan Gus Dur ya. Gus Dur. Terus Kenapa? kalau Gus Dur, karena dia sosok pemimpin yang sederhana. Terus dia juga banyak melakukan perubahan gitu ya di bangsa kita. Terus juga pikiran-pikirannya sangat maju gitu. Sangat maju. Itu jadi inspiratif, inspirasi buat Bapak. Betul. Sama dibawa juga mungkin ya ke lingkungan Bapak dengan masyarakat juga caranya. Betul. Gitu ya, jadi Gus Dur itu kan bukan hanya di level elit ya, pemimpin ruang lingkup pergaulannya, tapi beliau juga terjun turun di tengah-tengah masyarakat, sangat respon dengan berbagai persoalan-persoalan di masyarakat, hingga masyarakat kecil sekalipun Gus Dur mau nerima gitu. Jadi sekarang saatnya Bapak yang mengimplementasikannya. Semangatnya harus dibawa gitu, diperjuangkan. Ngomong-ngomong soal buku, aku punya sesuatu buat Bapak. Ya. Apakah Bapak tahu ini apa? Cara sebentar ya. Tara, ini ceritanya buku ya Pak? Betul. Ini buku karya Fahrudin Faiz, judulnya Aku Bertanya Maka Aku Ada. Ingat nggak Bapak ini buku apa ya? Ini buku, nah Bapak lupa nih. Semi-semi rada filsafat ya itu teh. Ada kenangan nggak sama buku ini? Ada nggak ya? Kalau tidak saya teh hadiah buat pacar saya ya. Pernah kalau nggak salah saya beli itu. Kalau nggak salah mah saya hadiah buat pacar gitu ya. Pacar yang sekarang jadi istri ya Pak ya. Alhamdulillah jadi ibunya anak-anak. Buku pertama yang dikasih pasti buat ini ya, gebetan kalau zaman dulu ya, gebetan. Buat ngelobi biasa. Buat ngelobi. Tapi kenapa harus sama buku? Kenapa Pak sama buku ini ngelobinya? Biar kelihatan intelektual atau mungkin salah satunya itu. Waktu itu gitu ya. Biar kelihatan pinter, seolah-olah pecinta buku gitu. Rambut tapi udah cepak atau masih gondrong waktu itu? Kayaknya masih gondrong. Oh, masih gondrong. Oh, ini kayaknya ibu gini. Aduh, itu. Nah, siga nama di sini juga ada bahasan-bahasan cinta. Oh, gitu. Sehingga tidak perlu saya sampaikan, biar dia baca aja di sini gitu. Bu. Pak tahu dari mana itu? Kita mah banyak Pak informannya. Tapi ini buku pertama yang dikasih sama ibu waktu ngeceng-ngeceng pertama di kuliah ya? Di kuliahan atau gimana ceritanya nih Pak?
kuliah sama sekampus dengan Sekampus. istri, kemudian saya juga satu pesantren dengan istri. Oh, satu pesantren juga. Jangan-jangan Jadi ngeceng teh kadang-kadang dari pesantren gitu, dari asrama. iya. Kadang-kadang pas di kuliahan. Di kampus UIN. Di UIN UIN kan Bandung. banyak pohonnya gitu. Biasanya Ah. Bapak pasti nongkrongnya di bawah pohon. Iya. Ya, Tahu ya saya. Iya. dulu mah masih ada, nggak tahu sekarang Oh, masih sekarang. ada atau enggak. Jadi dulu ada apa dengan DPR di bawah pohon rindang? Di bawah kita pohon jangan dulu bahasin rindang. DPRD dulu. Cerita Bapak dulu nih. Iya, memang di kampus itu ada salah satu tempat yang cukup nyaman lah Nyaman. buat para mahasiswa, tempat nongkrong, tempat ngopi, dan di sana juga dijadikan area diskusi. Oh. Teman-teman mahasiswa, komunitas-komunitas mahasiswa. Udah mulai aktif tuh jadi aktivis Bapak ya waktu Betul. mahasiswa. Nah, kadang-kadang ya di sana juga protes-protes mahasiswa disampaikan terkait dengan ekspresi kebebasan akademik lah di kampus. Itu ruangnya ada di DPR itu, di bawah pohon rindang. Jadi dari situ keluar banyak hasil ya Pak ya, hasil diskusi. Ya, belajar, apapun salah ya, satu belajar. tempat belajar di sana. Salah satunya Sharing. Iya, Jadi salah tidak satu. hanya di ruang kelas, tapi juga aktualisasi pembelajarannya di sana juga, di situ juga. di luar Termasuk kelas. ngegebet ibu ya. salah Balik satunya. lagi Nah, nih. itu karena memang di DPR itu tempat di mana pacar saya lewat ketika mau kuliah ke ruang gitu. kelas. Udah. Jadi Bapaknya udah nyirian we nya. Nyirian we abdi teh jadwal beliau hari Jam anu segini. itu jam segini gitu lewatnya. Oh, gitu. Jadi di sana udah tahu jadwal, udah nyirian. ngecengnya gitu. Kita pupujieun. Jadi berawal dari buku ini berakhir di buku nikah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kita Jadi buku nikah. lanjut ke pelaminan. Alhamdulillah. Punya anak Melahirkan 3 ya. 3 generasi. 3 generasi. 3 anak ya Pak. 3 anak. Perempuan? 3 anaknya. Oh istrinya 3. tiga Anaknya. Oh anaknya. Anaknya 3. Oh, anaknya. Bukan Istrinya 1 ya Pak ya. Istrinya 1. 1. Anaknya 3. Anaknya 3. 1 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Paling besar laki-laki. Paling besar laki-laki. Masih pada sekolah? Nah, alhamdulillah yang anak pertama sekarang sudah 1 tahun di pesantren. Ya, di sekolahnya sambil pesantren juga. Kemudian yang kedua dan ketiga ini masih di kampung sekolahnya. SMP, paling gede SMP. Paling gede sekarang baru naik kelas 8. Kelas 8 SMP kelas 2 ya kalau. SMP kelas 2. Oke, kita nih kalau tadi udah ngebahas ya tentang buku sampai ke buku nikah. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya nih kan, Bapak itu waktu dulu nih setelah apa nih ceritanya setelah kuliah, setelah lulus itu di usia muda kita dapat info Bapak itu pernah jadi guru honorer. Betul. Jadi guru honorer, terus akhirnya jadi PNS. Gimana sih Pak ceritanya boleh? Kan waktu dulu usia berapa Pak? Berarti waktu pas di awal di guru honorer itu? Guru honorer itu nampaknya saya semenjak usia 20 tahunan 20 juga tahunan. sudah mulai terjun di dunia pendidikan ya, ikut ngajar. Ngajar di sekolah Di desa? Madrasah Ibtidaiyah di SD. MI. Karena memang karena background keluarga saya, terutama bapak saya itu PNS ya. Jadi Anaknya PNS hal juga. yang ideal cita-cita bagi orang tua ya jadi PNS lagi. Akhirnya Kebetulan jalurnya untuk terjun menjadi pegawai negeri sipil itu melalui guru. Nah, jadi saya sambil kuliah, ada kalanya saya pas pulang ke rumah itu karena memang saya juga kuliahnya di pendidikan ya. Ya ikut ngajar juga di sana di sekolah yang dikelola oleh orang tua saya. Oke, jadi honorer di situ, terus akhirnya jadi PNS di tahun. Mungkin adalah 10 tahunan saya honorer. Lama ya. Nah, 2009 saya diangkat jadi
PNS. Jadi PNS. PNS 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Jadi juga. 10 tahun jadi honorer, selanjutnya Bapak jadi PNS 10 tahun. Betul. Mengajar di sekolah yang sama. Diangkat di Cikalongwetan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Oh, di Cikalongwetan. 2009 sampai 2019. Terus di 2019 akhirnya Bapak Memilih terjun di politik. memilih terjun di politik. Jadi Bapak kan ya itu dia tadi kan kalau PNS itu biasanya mungkin sampai hari ini PNS juga masih jadi salah satu impian Primadona, ya primadona lah pekerjaan yang diinginkan Ya. warga Indonesia, warga Jabar. Nah, apa Pak? Kan Bapak udah jelas-jelas nih jadi PNS 10 tahun, istilahnya udah settle lah dalam hal pekerjaan. Tapi Bapak mempertaruhkan pekerjaan yang diidam-idamkan orang itu untuk terjun ke dunia politik yang kosong banget berarti kan di politik kan? Blank banget gitu di politik. Sedangkan di politik waktu itu di KBB itu hanya 4 kursi untuk di DPRD Jabar. Berarti cuma 7% mungkin? 7%-an ya? Peluangnya cuma 7%. Apa Pak? Apa gitu? Kadang saya juga nanya, Punya keyakinan keyakinannya apa gitu? Kok bisa Karena mempertaruhkan? background saya itu aktivis mungkin ya. Dulu aktif di organisasi mahasiswa. Jadi biasa ngurus banyak orang. Sementara di PNS kan sudah sangat teratur gitu ya hidupnya. Iya. Paling ngurus teh sakeluargaan dan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kurang greget gitu mungkin. Apa gimana? Itu ya salah satunya Rutinitas ya, begitu, Pak, ya, udah ada terpaku rutinitas dengan rutinitas gitu ya. Ah. Nah, sementara background saya aktivis, biasa ngurus banyak orang, Letupan kecil. kadang-kala butuh banyak tantangan juga mungkin ya Bu ya. Nah, sehingga semenjak 2018 saya memikirkan salah satu opsi, kemudian juga ada dorongan dari teman-teman yang sesama aktivis ketika ada perluasan dapil di Jawa Barat, karena dapil Bandung Barat itu kan mulainya dari 2019. Oh, pas ada asalnya itu bersatu dengan Kabupaten Bandung. Nah, kita berhitung jadi waktu itu ada ngajakin. potensi, ada peluang 4 kursi di Kabupaten Bandung Barat. Motivasinya lebih pada supaya kita bisa ikut terlibat ngurus banyak orang aja sih, gitu. Bu. Apa ada nggak poin yang secara realnya Bapak perjuangkan gitu? Jadi kayak, oke, saya harus jadi anggota DPRD, ini yang saya perjuangkan. Apa? Ada nggak? Kalau jadi PNS mah kan Bu ya paling ngurusnya keluarga dan lingkungan sekitar ya. Kalau Ini jadi lebih politisi, kita punya kekuasaan, kita punya kewenangan, kita bisa punya peran, bisa punya kewenangan untuk memberikan nilai manfaat yang lebih luas. Itu Gitu. awal Salah satunya mungkin di urusan pendidikan. urusan pendidikan. Karena background saya secara akademik, pengabdian, perjuangan juga sebelumnya saya di dunia pendidikan. Pengen dibawa lebih luas lagi jangkauannya. Gitu. Tapi ada nggak tanggapan keluarga gimana waktu itu? Kan Bapak udah jadi PNS, keluarga PNS. Misalnya. Pas Sangat lagi- hariwang, Oh, sangat hariwang, terutama orang tua mungkin. Ya? terutama orang tua. Oh, waktu itu Pak berarti 2019 udah menikah ya Pak posisinya? 2019 sudah. Oh, kalau istri waktu itu gimana? Kalau isi lebih menyerahkan sepenuhnya pilihan-pilihan itu sama saya. Mengikuti. Kalau orang tua, Mengikuti, walaupun mungkin hariwang mah ada ya. sama lah gitu. Kalau orang tua gimana Pak? Kalau Kayaknya lebih orang tua harian mah ya? persetujuannya baru keluar setelah saya terdaftar di calon tetap, Bu. Setelah Udah menjelang masa kampanye. Oh, jadi sebelumnya mah belum, masih Sebelumnya mah melarang, nggak setuju nggak aja setuju ya? saya untuk Karena terjun di mungkin- politik. Ya karena udah PNS. Karena sangat spekulatif mungkin ya. Belum tentu menang saya Tapi Bapak calon yakin dewan banget teh. ya? Yakin banget waktu itu. Ya. Nomor 3 kan urut? Nomor 3. urut 3. Itu seyakin itu ya Pak ya? Yakin karena paling tidak saya di 16 kecamatan se-Bandung Barat sudah punya ada kenalan Ada gitu ya. survei sendiri ya. Gitu. Terus juga jaringan-jaringan juga relatif punya. Dan pilihannya waktu itu saya ngambil Golkar karena dimungkinkan
berdasarkan hitungan-hitungan saya itu bakal dapat kursi. Oke. Sehingga saya harus berjuang sekuat tenaga supaya dapat posisi suara terbesar di Partai Golkar. Pokoknya yakin aja. Yakin. Terus yakinin orang tua, akhirnya beliau bisa Siga nama merestui. itu karena kepaksa, karena saya Sudah daftar tetap ya? menjadi daftar calon tetap di KPU. Iya. Pada akhirnya mah terpaksa, orang tua juga membantu, mendoakan, membantu ikut mengkampanyekan. Ya, akhirnya ya udah oke, setuju. Setuju. Daftarlah Bapak tuh. Sudah calon tetap waktu Sudah itu. calon tetap. Pemilihan ceritanya. Bapak udah yakin banget tuh. Terus pas lihat hasil optimis banget ya. Seoptimis itu ya, Pak. Dan Optimis. akhirnya menang, alhamdulillah. menang. Itu gimana Pak rasanya, kan Bapak nol banget nih di politik, walaupun memang sebelumnya kan udah aktivis, Iya. udah puluhan tahun berarti Iya. kan, background pendidikan udah oke, tapi masuk ke partai politik bener-bener baru. Terus waktu itu siapa, ada nggak yang betul-betul udah Kang Edi di Golkar, ceritanya akhirnya masuk ke Golkar, terus akhirnya mantap gitu. Ada orang yang Kakak saya kebetulan ini pengurus Golkar di Bandung Barat. Jadi sudah ada light jalurnya gitu. Ya, jadi biar sama gitu. Terus juga saya menghitungnya Golkar secara visi, secara ideologi juga itu cocok dengan kepribadian dengan saya gitu ya. Karena Golkar itu kan partai tengah yang menempatkan urusan agama, urusan negara itu secara seimbang gitu. Bagi saya ya Golkar yang cocok gitu. Jadi akhirnya 2019 jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Dan dapat julukan katanya bayi ajaib di Golkar ya. Iya betul, waktu itu Karena pas lagi penghitungan di tingkat kecamatan. Oh, Karena pada saat Pileg 2019 itu, kalau tidak salah itu munculnya dari sebagian pengurus Golkar ya, si kalau tidak salah. bayi ajaib itu ya. Si bayi ajaib Kenapa itu. Pak bisa dijuluki bayi ajaib? Karena pada awalnya saya itu dianggapnya sebagai calon yang underdog, yang tidak diperhitungkan, tidak dipotensial untuk terpilih. Nah, sementara pas waktu penghitungan di kecamatan, ya sudah waktu itu kan kalau sudah perhitungan di level kecamatan sudah terlihat siapa yang berpotensi untuk menang. Waktu itu udah tuh angka Bapak udah paling Nah, itu sudah terprediksikan bahwa saya dari Partai Golkar yang terpilih di antara 4 kuota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bandung Barat. Nah, maka ya banyak yang rewas mungkinnya tirinya ente nyangka. Terus juga nomornya tuh biasanya nomornya saya bukan di nomor unggulan tapi nomor 3. Kan senior nih. Betul. Kursinya juga sedikit. Pada oleh sebagian pengurus karena tidak diprediksikan dari sebelumnya terpilih, pada akhirnya ya disebut bayi ajaib. Bayi ajaib. Karena mungkin saya orang baru gitu ya di Golkar gitu. Pak, emang pernah mimpi Pak jadi anggota dewan? Pernah mimpi nggak? Enggak. Tujuannya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya punya cita-cita jadi anggota dewan karena lingkungan saya itu lingkungan pegawai negeri sipil yang mapan, yang hal yang ideal, yang paling wah teh jadi PNS ya. Alhamdulillah sekarang jadi anggota DPRD. Ada nggak pesan-pesan buat warga Jabar supaya nih apalagi pemuda-pemudi ya yang sekarang lagi pengen menggapai mimpinya untuk lebih optimis lagi, untuk lebih yakin lagi, ada nggak? Ya, yang terpenting mah modal bekal kehidupan kita mah satu harus banyak ilmu. Ya, karena salah satu bekal yang paling utama menjalani kehidupan yang cukup berat, banyak tantangan, bekalnya pengetahuan gitu. Terus juga terus mampu mengupgrade diri gitu ya. Banyak gaul, diperluas pergaulannya dengan siapapun gitu, sehingga itu bisa membuka peluang-peluang
bagi masa depan kita. Kemudian juga yang terpenting integritas diri ya. Integritas diri. Integritas diri itu membangun kepercayaan gitu bagi banyak orang gitu. Okay. Sehingga ketika orang percaya dengan kita, ruang-ruang bagi masa depan kita juga tidak akan susah lah. Terbuka ya Pak ya? Sangat terbuka. Ditambah lagi optimis. Optimis. Ya, dari awal aku udah optimis, gitu. pokoknya Pak yakin. Yakin sambil ikhtiar. Sambil berdoa, berusaha, semua. Berusaha. Semua dilakonin ya. Betul. Akhirnya sekarang jadi anggota DPRD, sekarang Komisi 2 ya Pak ya? Betul. Bapak ada di Komisi 2 Jabar, Betul. Komisi 2 DPRD Jabar. Nah, ini kan bentar lagi nih Pak, dari 2019, sekarang udah 2024. Dan alhamdulillah Bapak juga terpilih lagi kan di 2024 ya. Alhamdulillah terpilih Suara kembali. saya naik. Suara naik. Kepercayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertambah berarti apa ya Nambah. kepercayaan masyarakatnya. Pembuktian. Betul, pembuktian keren Pak. Salut nih saya. Nah, di Komisi 2 sisa periode sisa masanya tuh kan sekarang 2 bulanan lagi lah ya Pak ya sampai penutupan. Apa yang sedang dituntaskan sama Komisi 2 yang coba dituntaskan hari ini? Khususnya di salah satu di bidang di Komisi 2 itu kan urusan pertanian, pangan dan lain sebagainya ya. Ini juga menjadi perhatian serius kita karena sementara ini dunia pertanian itu dunia masyarakat Jawa Barat ya. Yang sumber daya kemudian juga kehidupannya masyarakat Jawa Barat itu mayoritas urusan pertanian. Dan salah satu concern kita di Komisi 2 mendorong agar pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dari sisi kebijakan kemudian alokasi anggaran ya dalam membangun ketahanan pangan itu supaya lebih ditingkatkan dan diperhatikan lagi. Emangnya Pak kalau pertanian di Jawa Barat itu seperti apa hari ini? Saya melihatnya masih banyak PR ya. Banyak banget PR. Yang itu harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Misalkan urusan sumber daya manusianya juga kita harus dipersiapkan. Belum optimal. Begitu optimal. Regenerasi petaninya juga itu sementara ini belum ada perhatian yang cukup serius. Mana ada anak-anak petani yang cita-citanya jadi petani lagi. Nah, itu regenerasinya berarti ya masih karena belum memang dianggap dunia pertanian itu nggak punya masa depan. Tapi ada nggak sih kayak beasiswa khusus gitu untuk anak-anak SMK misalnya yang buat petani? Sudah menyampaikan hal tersebut ya kepada Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar ada afirmasi khusus buat anak-anak petani, mereka mendapatkan beasiswa pendidikan yang itu program studinya adalah di bidang pertanian. Khusus gitu. ya? Khusus buat anak-anak petani. Di Jawa Barat, se-Jawa Barat? Se-Jawa Barat. Secara secara sosial rata-rata masyarakat petani itu ekonomi lemah, Bu. Oh gitu, iya. Pak, jadi mereka layak untuk mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, kepentingan regenerasi juga. Supaya ada anak-anak petani yang kemudian terjun di dunia pertanian, tapi mereka punya bekal pengetahuan, punya skill yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Gitu. Itu berarti udah dilaksanakan ya Pak? Penyebaran beasiswa itu udah apa belum ya? Kalau disampaikan sudah ya ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dalam beberapa kali rapat kerja kita. Mungkin sebagian sudah ada ya implementasinya yang terakomodir gitu. Tapi saya inginnya afirmasi, jadi kebijakan khusus gitu dari Pemprov Jabar. Kan ada program beasiswa yang namanya Jabar Future Leaders ya, JFLS itu.
di Dinas Pendidikan. Nah, saya minta dari sekian ribu atau sekian ratus kuota beasiswa di Distrik Provinsi Jawa Barat itu, misalkan 5% atau 10% Khusus gitu, untuk yang- khusus buat anak-anak para petani. Itu ya, tapi belum terrealisasi ya? Hal Mungkin tersebut? sebagian sudah terakomodir Sebagian ya. terakomodir. Cuma afirmasinya belum secara optimal di Tapi akomodir. kalau sejauh ini Pak, yang Bapak tahu, potensi pertanian di Jawa Barat tuh seperti apa? Potensinya gitu? Kalau dikelola dengan baik dan benar, pasti akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Berarti Gitu. SDM-nya harus siap, SDM-nya karena harus siap. potensi mah udah banyak. Potensi ya. alam mah sudah sangat mendukung di kita teh, sangat gitu. mendukung di Jawa Barat. Cuma keberpihakan pemerintahnya belum serius. Oke, untuk, kalau dalam hal produksi pertanian untuk kebutuhan masyarakat apa sudah terpenuhi? Persentasenya apa? Kalau sudah terpenuhi, kenapa kita harus impor? Nah, sampai berarti masih ya? Berarti kan butuh ya? masih belum optimal, terpenuhi, ya. belum optimal. Jadi Bapak Belum memang optimal. melihatnya memang belum maksimal ya? Belum maksimal perhatian pemerintah terhadap dunia pertanian kita itu. Misalkan sarana prasarana infrastruktur pertaniannya apakah sudah mendukung atau belum? Kemudian daya dukung teknologi pertaniannya apakah sudah diperhatikan atau belum? Sementara seperti saya di daerah Cipatat, di daerah Gunung Halu, kawasan-kawasan pertanian, irigasinya pada hancur, Bu. Oh Ya, gitu. Gitu. Terus di musim kemarau mereka kebingungan untuk mengairi tanaman-tanaman Nah, itu gimana Pak area strateginya? pertaniannya. Kayak gimana untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Jawa Barat? Kan itu ada masalah-masalah tuh. Semua strategi yang infrastruktur pendukungnya harus dibangun, diperhatikan oleh pemerintah. saat ini sudah sejauh mana? Belum serius. Belum serius. Belum serius Oke, diperhatikan. catatan ya, masih Ya. banyak catatan. Harus jadi catatan Pak PJ Gubernur dan Gubernur yang akan datang. Berarti strategi terdekat yang kira-kira bisa jadi gong gitu untuk acuan nih Pak. gong atau acuan untuk pertanian di Jawa Barat apa? Strategi yang Penyelesaian menurut urusan misalkan pupuk ya, yang biasa saya temui ketika silaturahmi temuan-temuan di lapangan. Kemudian perbaikan sarana prasarana infrastruktur pertaniannya. Kemudian juga yang menjadi keluhan masyarakat petani itu urusan pangsa pasar, pangsa pasarnya. market. Oh, Ketika marketnya. pasca produksi Masih pada bingung gitu masih ya? pada bingung Oh. gitu. Ada kalanya mereka overproduksi tapi marketnya kemudian harga jualnya Turun. tidak cocok buat Tidak mereka. cocok. Gitu. Ditambah lagi mungkin ada alih fungsi lahan ya? Alih Sekarang fungsi lahan. banyak nggak sih Pak alih fungsi lahan di Jawa Barat sekarang? Ya pastinya di tiap daerah, di tiap kota kabupaten juga Banyak juga. cukup masif. Kalau di lah. Kabupaten Bandung Barat, Saya Yang Bapak lihat gimana? yang saya lihat juga lumayan cukup masif. Lahan-lahan sawah-sawah dipakai Bapak dibuat perumahan-perumahan. oh gitu. Gitu. Nah itu makanya. salah satu strateginya apa Pak? Kalau misalnya apakah dari perizinan atau apa gitu? Ketegasan dari pemerintah daerah. Ketegasan dari pemerintah. Area kawasan-kawasan produktif pertanian itu dilindungi. Dilindungi. Jangan dijadikan kawasan-kawasan pemukiman atau di luar kegiatan-kegiatan yang urusannya dengan ketahanan pangan. Berarti semua stakeholder juga ngaruh ya dari daerah, dari kabupaten, kota, provinsi, Betul, harus jadi Sama komitmen pusat. bersama. komitmen bersama. Terus anak-anak kita mau makan apa kalau misalkan area kawasan pertaniannya semakin habis? Iya, ada pesan nggak Pak buat generasi sekarang nih, biar keberlanjutan pertanian juga lebih baik lagi? Ada nggak pesan khusus untuk generasi pemuda-pemudi Gen Z Jawa Barat sekarang? Cintai dunia pertanian karena insya Allah jadi petani itu salah satu penolong negeri kita. Jangan minder, jangan malu untuk terjun di dunia pertanian. Jangan. Karena insya Allah pertanian juga punya masa depan, bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi hidup kita. Itu ya, jangan malu, jangan minder. Pertanian tuh emang bener ya
dari segala dosa. Yang penting mah kita punya ilmunya. Ilmunya. Jangan malu untuk belajar juga berarti ya Pak ya, terus belajar. Karena menurut saya isu pangan itu isu yang akan terus ada sampai kapanpun, karena urusan dengan perut manusia itu. Mungkin hari ini belum sebegitu seksi gitu ya urusan pangan, urusan pertanian. Tapi ketika kita geluti dengan serius, kita pelajari dengan serius, mungkin itu bakal jadi sesuatu yang sangat menjanjikan ke depannya. Ya, mudah-mudahan warga Jabar juga lebih melek lagi ke depannya ya, Pak, soal pertanian dan kebutuhan benar-benar pokok ini. Oke, selanjutnya kita main games. Dia tadi udah mulai serius. Udah mulai serius, kita main games sekarang Pak, sampai lagi. Ini tebak cepat ya Pak ya. Bapak pilih salah satu yang Vina sebutkan, pilih salah satu aja. Tebak cepat. Oke, yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Kopi. Nasi liwet atau nasi timbel? Nasi liwet. Nasi liwet. Pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Jadi konseptor di dalam ruangan atau belusukan ke lapangan? Belusukan. Belusukan ke lapangan. Yang terakhir, eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Eksekutif. Udah terang-terangan nih. Akhirnya. Iya. Ya berapa kopi atau teh? Suka banget kopi Bapak? Modal pergaulan saya kopi. Modal silaturahmi. Kopi dulu segelas sambil ngopi, ya kan? Berapa gelas per sehari, Pak? Sehari berapa gelas? Sehari mungkin 2-3 gelas lah. Ini ya. Oke, yang kedua nasi liwet, nasi timbel, nasi liwet ya? Nasi liwet. Nasi liwet pasti pakai jengkol atau pete. Betul. Makanya di daun pisang nggak Pak? Di daun pisang. Pakai asin sambal. Aduh nikmat. Asin, jengkol, pete. Itu jengkol sama pete nggak dimakan barengan kan Pak? Kadang-kadang suka bareng. Oh gitu. Soalnya pengen dua-duanya. Emang suka. Favorit banget sama pete, Pak. Favorit lah, salah satu favoritnya. Kayaknya kalau kemana beneran kedah ayam pete. Aduh, Heseli Rena makan sareng jengkol, sareng pete itu. Nikmat banyak Pak ya. Nikmat bisa. Aduh. Yang ketiga pantai atau gunung? Sukanya gunung. Gunung, Bu. Gunung. Di KBB mah banyak gunung ya, sekarang lagi hype banget nih. Ya, karena kadang-kadang ku capek kegiatan gitu ya, Bu ya. Jadi butuh refreshing, butuh kesegaran gitu. Suka kemana Pak kalau refreshing gitu, healing? Paling camping, Bu. Oh, camping. Camping suka sama teman-teman gitu. Negeri di Awan ya Pak ya? Negeri di Awan tuh ya. Gitu. Sekarang di KBB di mana Pak yang paling ini yang indah? Banyak kayaknya. Yang indah banyak, di hampir setiap kecamatan juga di KBB mah top banget. Top banget ya. Negeri di Awannya di mana Pak? Gunung Masigit. Ada Gunung Masigit. Gunung Masigit. Wah, kapan-kapan ke sana. Terus di camping ya itu ya. Cipada, Cikalongwetan juga ada. Oh, ada juga. Negeri di Awan Pak. Negeri di Awan? Itu yang di mana ya? Iya, sudah tahu. Terus di sana di Cililin juga ada Gantole namanya. Iya. Nah, iya, cakep sarang ya orang Ciamplas. Iya, Gantole lagi rame tuh Pak. Ya. Gantole. Oke, yang keempat, konseptor dalam ruangan atau belusukan ke lapangan? Senang belusukan, udah kelihatan sih. Belusukan, kalau dulu mungkin lumayan seneng ya dengan konsep-konsep segala macam. Nama kebutuhannya belusukan. Kebutuhannya belusukan. Kebutuhan karena untuk banyak silaturahmi, banyak kenalan baru, ya banyak kenalan-kenalan baru lah dengan belusukan itu. Jadi tahu juga kan keluhan biar masyarakat. Tahu wilayah, tahu persoalan-persoalan, berarti dapat banyak sekarang mah udah hatam ya Pak ya? Di daerah KBB udah hatam banget nih Bapak. Yang di sini kayak gimana karakternya udah hatam ya? Lumayan lah. Hampir 4 tahun setengah saya keliling terus. Kayaknya harus menuju hatam karena yang tadi, yang pilihan kelimanya eksekutif, legislatif udah eksekutif. Udah yakin banget ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi sekarang selesai dulu ya Pak ya, berarti 2 bulan ke depan. Karena masyarakat itu suaranya juga kan banyak tuh pas untuk jadi legislatif ya. Semoga apapun yang tujuan Bapak ke depannya bisa lancar, bisa dipercaya juga sama masyarakat. Mohon doanya dari semuanya. Insya Allah kita doakan yang terbaik buat Bapak. Oke, ada pesan-pesan closing statement nih Pak. Closing statement buat warga Jabar yang lagi nonton Fox Pop. Mohon doa restu dari seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai saluran aspirasi warga masyarakat semakin terpercaya dan bisa menjadi jembatan perjuangan
aspirasi warga masyarakat Jawa Barat. Dan doakan juga mudah-mudahan kami semua bisa menunaikan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Jangan sungkan, jangan ragu untuk datang menyampaikan berbagai informasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing kepada seluruh anggota dewan di dapilnya masing-masing. Di dapil masing-masing. Oke, terima kasih Pak Edi. Sami-sami. Udah kerasa kita udah keliling-liling Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah. Dan juga warga Jabar, jangan lupa nanti nonton lagi ya Fox Pop Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.